Mas pada Tuhan. Saya nyerah. Mbak, saya nyerah, Mbak. Saya nyerah, Mbak. Pak, saya nyerah. Mas, saya nyerah, Mas. Ya, ya, ya. Ya, Bu. Ya. Sebentar lagi, Bu. Berangkat. Berangkat. Ya, sebentar lagi. Tunggu, tunggu. Tunggu. Bagaimana sih ini orang malah nonton TV? Buruan lo. Iya, Pak. Anterin TV. Orangnya dari tadi telepon saya terus. Bentar, Pak, bentar. Akhirnya peserta uji nyali malam ini telah menyerah. Apakah Anda cukup punya nyali untuk mengikuti uji nyali? Junet, Junet. Lo tuh ya penakut. Tetap aja doyan nonton hantu. Gue mah gak percaya hantu-hantuan. Di dunia ini, kalau dekat sama Tuhan, hantu jauh semua. Iya, Pak, iya. Udah, Pak. Saya berangkat dulu ya, Pak. Hati-hati. Baru juga nonton, disuruh nganter lagi. Ya Allah. Hancur hati orang. Aduh. Pusing. Junet! Junet, udah bangun belum? Udah, Pak. Gue tahu badan lo lecet-lecet, tapi TV Olan dah lo bikin pecah. Itu sama saja lo mau bunuh gue. Pak, maaf, Pak. Semua gara-gara bayangan hitam itu, Pak. Lasan, lo tuh ya kebanyakan nonton uji nyali. Jadinya kagak bisa mikir realistis. Pokoknya lo harus ganti rugi bagaimanapun caranya. Terserah lo. Kalau kagak, lo bakal gue pecat. Pak, jangan, Pak. Kasih saya kesempatan sekali lagi, Pak. Oke. Gue kasih kesempatan. Tapi jangan kelamaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Junet, Lilis. ngapain kamu kesini? Itu kenapa? Oh, ini. Aku cuma kecelakaan kecil kok. Kamu jangan cemas ya. Siapa juga yang cemas? Kita kan udah gak ada hubungan lagi. Tapi kamu tetap spesial di hati aku, Lis. Udah Junet, kamu sebenarnya mau ngapain di sini? Gini, Lis. Aku ngerasa kalau kecelakaanku ini karena aku diganggu sama bayangan hitam. Junet, kamu kan dari dulu percaya sama hal kayak gitu. Lis,
Tapi ini beneran, Lis. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Lis, mantan kamu masih suka kemari? Ini kan cowok yang pengecut itu kan? Mas, kalau ngomong jangan sembarangan ya. Ngatain orang pengecut. Heh, gue itu sekarang pacarnya Lilis. Dan gue lebih bisa ngelindungi Lilis dibanding lo. Udah, lu pergi sana. 4 gue ngeliat lo. Lis, aku kecewa sama kamu, Lis. Kamu punya cowok lain, tapi nggak pernah kasih tahu aku. Masih ada ya mantan pacar yang harus ngelapor sama mantannya kalau dia itu punya pacar baru. Ada-ada aja tuh si Cup. Mudahan. Apakah Anda seorang pemberani dan mempunyai cukup nyali untuk mengikuti program uji nyali? Ikuti program uji nyali dan hubungi nomor kami. Ada hadiah 3 juta rupiah untuk Anda yang pemberani. Wah, ini nih kesempatan gue dapetin duit. Ini sih. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Odang mana? Ibu. Saya mau minta ganti rugi atas TV saya yang pecah. Pokoknya hari ini juga harus dibayar. Saya langsung lunasin dengan sesuai harga TV, Bu. Pelayanannya bagaimana sih? Udah servisnya lama. Sekalinya diantar, hancur TV saya. Hei, gue nggak mau tahu ya. Pokoknya kamu secepatnya ganti kerugian gue. Lo masih untung, kagak langsung gue pecat. Boy, gue punya berita bagus nih. Apaan tuh? Gue mau ikutan acara di TV. Nih, uji nyali. Jangan panggil nama gue Gugun kalau gue nggak bisa menang. Orang aja takut sama gue, apalagi setan. Wah, boleh juga tuh. 3 juta ya hadiahnya? Wah, kalau gitu, gue ikutan juga ah. Gue pret menyon lu. Lu mau ikutan juga? Lu langkain dulu mayat gue. Cuman gue yang bisa menang. Allah, gaya lo kayak udah pasti menang aja. Ya, Tahu tuh, jawara banget. Gue sumpahin dia takut ngeliat penampakan. Terus kalah deh. Sayang, aku punya berita bagus nih buat kamu. Udah bagus. Iya. Berita bagus apa? Kamu dapat kerjaan? Bukan. Nih.
Aku mau ikut acara uji nyali. Kamu ngapain sih ikutan acara kayak gitu? Kan banyak setannya. Sayang, kamu dengerin aku ya. Dengan aku ikutan uji nyali ini, semua warga di sini akan semakin segan sama aku. Kamu nggak ikutan acara kayak gitu juga. Warga di sini udah segan sama kamu. Sama petantang-petenteng kamu tuh. Biarin. Tapi kalau aku menang acara uji nyali ini, aku bisa beli TV baru yang lebih gede daripada yang aku punya. Dan juga DVD player yang selama ini aku idam-idamkan. Terus kalau misalnya kamu menang, aku dapat apa? Kamu aku ajak nonton DVD bareng. Gimana? Ih, nggak seru ah. Masa dapat nontonnya doang? Ya, kan kita bisa nonton film. Bisa. Iya, apaan sih nggak lucu ah. Podang elektronik, ada yang bisa kami bantu? Apa, Pak? Saya kepilih untuk ikutan acara uji nyali. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, makasih, Pak. Kenapa lo? Habis telepon sama pacar lo. Podang, saya kepilih untuk ikutan acara uji nyali, Pak. Syukurlah kalau gitu. Bulan lo menangin tuh acara buat gantiin duit gue. Ah, tenang aja, Pak Odang. Saya pasti berusaha untuk menang. Yaudah, Pak Odang, doain saya ya. Mas? Gugun? Junet? Ikutan uji nyali? Pikir ngapain gue di sini? Iyalah gue ikutan acara uji nyali. Sini. Lu sini ngapain masuk ke mobil ini? Lu nggak baca ya ini mobil ada tulisan uji nyali? Gue mau ikutan uji nyali juga. Bakal saingan sama gue. Lu yakin kalau lu tuh bisa menang di sini? Junet, Lilis aja lebih milih gue ketimbang lu cowok penakut. Mimpi kali lu ya bisa menang di acara uji nyali. Ya, lihat aja nanti. Semua bakal terbukti nanti. Siapa yang akan jadi pemenang. Gue akan beliin cincin buat. Mas, itu udah sampai ya? Udah. Oh, ini ya lokasinya. Ternyata nggak jauh-jauh juga ya dari rumah gue. Masih pinggiran kota Jakarta juga. Yaudah, Mas, ini aja. Gundul monyet, kaget gue. Saya host di sini. Tika. Junet. Oke, yuk kita take. Kamera. Roll. Action. Pemirsa, uji nyali kali ini akan diadakan di Gubuk Jani. Sebuah gubuk yang dulunya ditinggali oleh dukun bayi. Konon, Bo Irah, dukun bayi tersebut mati karena dibakar oleh massa
karena ada seorang perempuan yang mati di tangan. Dua peserta kita kali ini bernama Gugun dan Jun. Apakah kalian sudah siap? Siap. Iya, saya sudah siap. Baiklah, pemirsa, sebentar lagi kami akan memasuki gubuk janin. Apakah mereka berdua akan berhasil? Tetap saksikan ujinya. Oke. Masuk dulu. Kamera, roll, action. Gugun dan Junet, kalian akan berada di sini selama 1 malam. Dan di sini ada kamera kami yang akan mengawasi kalian. Apabila kalian berhasil pada malam ini, maka kalian akan lanjut pada malam kedua. Tapi apabila kalian tidak sanggup, silahkan melambaikan tangan. Dan apabila di antara kalian ada yang menjerit ketakutan, maka kalian akan dianggap gagal. Mengerti? Ngerti. Oke, kita ke bawah. Baik, Pak. Semoga berhasil. Semoga berhasil. Apaan sih lu? Lenje banget. Dasar penakut. Lagiannya sih lo, kalau bersihin tuh pelan-pelan dong. Ditahan kek. Monyong. Bersin gue gak bisa ditahan. Ini gara-gara gue nyium bau gosong. Oh, gosong. Gue gak nyium bau gosong. Hidung lu yang mampet kali. Makanya lu gak nyium. Ini gubuk pasti udah lama gak ditempatin. Soalnya serem banget. Serem. Gubuk dekil gini lu bilang serem. Kalau ngomong ya sembarangan lo. Mali tahu. Jaga ngomong lu ya. Lu jangan cerewet. Ntar gue tonjok lo. Loh, bukannya kita diharusin ngomong ya? Udah. Lu diem aja biar gue yang ngomong. Hei. Ini lemari apaan sih? Kok terkunci? Tuh apaan tuh yang hitam-hitam? Apaan sih, Gun? Tuh. Ini mah cuma kain hitam. Oh. Gue kirain itu hitam-hitam rambut panjang. Nah, dengar nggak? Suara anak kecil ketawa.
sih lu gak denger apa-apaan? Salah denger kali. Gue belum salah. Dengar suara. Bete deh gue. Waktunya lama banget sih nih. Sabar. Namanya juga ikutan uji nyali. Hah? Diem lu. Sakit, sakit, sakit. Jangan macem-macem ya. Ngomong kayak hantu lagi. Siapa yang ngomong? Orang dari tadi gue diem aja kok. Kok makin lama suasananya makin gak enak ya? Iya. Gue juga ngerasa aneh di sini. Duh. Berapa lama lagi sih nih? Kita tunggu waktunya habis lah, Gun. Nep, apaan sih lu? Sil banget pakai pegang-pegang segala. Yeay, siapa yang pegang-pegang? Ngaco lo ah. Tuh kan, lu sil banget sih lo. Siapa sih? Ini tangan gue. Ngaco ah lu jadi orang. Jadi, ini tangan siapa dong? Ah, Aku nyerah! Aku gak mau lagi diteror setan! Aku gak mau lagi! Ini ada peserta yang menyerah nih. Coba kalian lihat di atas. Kamera. Roll. Action. Baiklah, saudara Gugun, kamu menyerah. Tolong katakan apa yang terjadi di dalam gubuk. Benar, Mbak. Saya melihat penampakan nenek-nenek yang mukanya gosong. Pemirsa, mungkin itu tadi merupakan arwah Mbok Irah, seorang dukun bayi yang mati dibakar di gubuk ini sekitar puluhan tahun yang lalu. Junet, kamu berhasil untuk mengikuti putaran kedua. Gugun, maaf, kamu gagal. Cut. Selamat ya, Junet. Kasih, Mbak. Sama-sama. Lihat aja. Lu gak akan bisa menang, Net. Yang ada lu mati dicekik setan di gubuk yang serem itu. Lihat, sekali lagi selamat ya. Karena kamu udah masuk babak kedua uji nyali. Aku nggak nyangka kamu bisa juga ngalahin Gugun. Kalau aku menang uji nyali nanti, setengah hadiahnya buat bos aku. Dan setengahnya lagi, aku mau beli cincin buat kamu. Gak usah repot-repot ah. Biarin, aku tetap mau beli cincin buat kamu. Ih, bandel ya. Ngapain lu nyantronin cewek gue? Lilis, kok
mau-maunya sih terima tamu dia? Kamu apa-apaan sih? Nggak sopan. Nggak sopan. Aku ini pacar kamu, Lis. Wajar dong kalau aku cemburu. Kalau Junet ngedekatin kamu. Maaf, Riz. Bubul. Aku pamitan duluan ya. Aku nggak enak. Gara-gara aku, kalian berdua jadi ribut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Giliran gua datang lu pergi. Lis, kamu jangan mau dideketin dia lagi. Aku sama dia cuma teman. Teman-teman, kamu selalu ngomong teman. Yang namanya mantan pacar itu punya banyak kenangan. Woi, lanjut lewat no. Iya. Masa ikutan uji nyali kalah dia. Sayang, kamu turun dulu deh. Lu bilang barusan, apa kuping gua nggak salah denger ya? Ya nggak salah denger lah. Lu kan selama ini sok jadi jagoan dan omong gede doang. Masa ikutan uji nyali aja kalah sama cowok. Lu jaga omongan lu ya. Lu mau ngerasain tonjokan maut gua? Bun, jangan. Jangan. Siapa tuh? Lis, kok kamu lebih belain dia sih ketimbang aku? Aku nggak mungkin belain kamu. Ini akibat kesombongan kamu. Dan kamu nggak perlu sewot. Sombong? Maksud kamu aku sombong kenapa? Dulu aku malu pacaran sama Junet. Cupu, penakut. Lalu aku milih kamu yang maco. Tapi ternyata apa? Ternyata Junet lebih berpotensi untuk menang. Dia nggak sesumbar kayak kamu. Berhenti ya ngomongin Junet. Kalau kamu masih ngomongin Junet, habisin dia. Ngerti? Yaudah, ayo. Udah doain saya ya. Kemarin kan saya menang uji nyali putaran yang pertama, Pak. Nanti saya ikut uji nyali putaran yang kedua, Pak. Ya, tapi gue belum yakin kalau lo bisa menang. Saingan lo tuh ya, mungkin lebih culun dan lebih penakut kali daripada lo. Pak Udang salah. Justru saingan saya tuh lebih keker, Pak, badannya. Kelakuannya udah kayak jagoan. Tapi ternyata pengecut, Pak. Ya pokoknya lo harus tunjukin tanggung jawab lo. Iya, nanti saya tunjukin. Ya udah, Pak Udang, saya berangkat langsung ke lokasi uji nyali ya, Pak ya. Soalnya udah sore, Pak. Pokoknya malam ini saya harus menang. Pak doain saya, Pak ya. Oke? Ya, doain cepat sono. Ngoceh aja dari tadi. Iya. Udah, Pak. Permisi, Pak. Junet. Pedean banget sih lo jadi orang. Saking pepetnya kali ya, mau ganti dulu. Gue datang lebih awal. Ibu sinyalnya malah belum datang dulu. Aduh. Lama banget lagi nih. Mana sepi lagi. Ngapain juga gue di sini sendirian? Mending gue pulang dulu aja kali ya. Ya, pulang kok.
Selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya Tika dalam acara Uji Nyali Special Live jam 12 malam. Kali ini kita akan mengadakan Uji Nyali putaran kedua bersama Junet. Apakah kamu siap untuk mengikuti putaran kedua dan masuk kembali ke dalam gubuk janin? Iya, saya siap. Pemirsa, sebentar lagi kami akan masuk ke dalam gubuk janin. Cut. Oke. Standby. Kamera. Roll. Action. Di kamar ini ada sebuah lemari tua yang berisikan barang-barang milik Boy. Ini adalah harta milik Boy beserta kotak perhiasannya. Tapi saya harap kamu tidak mengikuti. Junet, apakah kamu siap mengikuti uji nyali? Karena kamu akan kami tinggalkan sampai jam 4 subuh. Iya, saya siap. Baiklah, apabila kamu berhasil melewati malam ini tanpa rasa ketakutan dan melambaikan kesedihan, maka kamu adalah pemenangnya. Mengerti? Iya, saya mengerti. Oke. Cut. Oke, kita kembali ke control room. Semoga kamu berhasil malam ini. Kok bulu kuduk gue jadi merinding begini ya?
Ada suara bayi menangis, Pak. Penghuni gubuk janin keluar semua. Jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya. Kok awalnya jadi merinding begini sih? Gue gak boleh nengok. Gue gak boleh nengok. Gue gak boleh kalah. Tika, kamu siap? Kamera, Roll. action. Pemirsa, waktu telah menunjukkan pukul 4 pagi. Dan peserta uji nyali berhasil lolos dalam uji nyali. Junet, kamu telah berhasil mengikuti uji nyali dan kamu berhak untuk mendapatkan hadiah dari kami. Iya, terima kasih. Pemirsa, saksikan uji nyali karena kami akan tetap bergentayangan di televisi Anda. Cut. Ini Junet. Selamat ya. Oh iya. Kenapa? Oh, nggak apa-apa. Kalau gitu, saya pamit duluan ya. Makasih ya, Mas ya, Mbak. Ini uang hasil menang dari uji nyali. Dan buat ganti rugi televisi. Pokoknya, Pak, seru banget, Pak. Udah gitu, Pak, banyak banget penampakan, Pak. Bayi menangis, Pak. Wanita kesakitan. Dan paling mengejutkan lagi, Pak, ada penampakan Boira, dukun aborsi yang dibakar warga. Udah. Gue ogah dengar lo cerita. Mending lo balik kerja. Saya benar-benar senang, Pak. Pak masih mau menerima saya di sini. Iya. Odang, makasih banyak ya. Iya. Wah, Mas asli nih. Lumayan buat tambah-tambahan beli cincin Lilis. Untung aja kok nggak ketahuan pas nyolong di gubuk janin. Asik. Junet! Junet! Ya Pak, sebentar.
Ada apa, Pak? Coba lihat dalamnya. Kok daun? Kok daun? Kok daun? Ya, uang lo berubah jadi daun. Kok bisa sih, Pak? Kok bisa? Kok bisa, Pak? Bilang kok bisa? Jangan-jangan lo sempat tukar uang dengan pakai daun. Enggak, Pak. Sumpah. Sumpah sumpah kewer-kewer saya, Pak. Kalau enggak, kenapa bisa jadi daun? Saya tahu. Pokoknya aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu secepatnya ganti unit televisi aku cepat. Kok jadi daun ya? Aneh banget sih nih. Aneh. Kok bisa sih duit dalam amplop ini berubah jadi daun? Berarti gua harus jual nih kalung. Nih. Suasana jadi berinding begini. Juliet, kenapa lu? Gila ya lu? Teriak-teriak. Pak, tadi saya lihat hantu, Pak. Ada-ada aja lo. Pokoknya gue nggak mau tahu. Lo harus bayar uang TV malam ini juga. Ngerti? Kok bisa ya? Uang jadi daun. Pasti orang TV-nya nih yang ngejampe-jampe. Gue mau protes pokoknya. Misi, Bu. Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Dek? Saya mau jual emas, Bu. Coba saya lihat dulu. Bentar, Bu ya. Ini, Bu, emasnya. Wah, emas tua nih. Bagus lagi. Ada surat-suratnya nggak? Nggak ada, Bu. Ya, kalau nggak ada surat-suratnya, saya nggak bisa ngasih gede-gede nih. Paling juga cuma 500.000 rupiah. Mau nggak? Ya, Bu. Bisa lebihin nggak, Bu? Ya nggak bisa. Kamu kan nggak ada surat-suratnya. Kalau ada surat-suratnya, pasti juga dilebihin cuma sedikit aja. Gimana? Mau nggak? Ya udah deh, Bu. Nggak apa-apa. Ya udah, Bu. Makasih ya. Ya, jadi ya. Bener dugaan aku. Aku harus ngomong apa sama orang tua aku? Gugun. Gugun harus tanggung jawab.
Mana nih? Sayang, kamu tumben di sini. Lah, kamu nangis? Kamu harus tanggung jawab. Tanggung jawab? Maksud kamu? Aku hamil. Apa? Apaan sih? Kamu hamil? Aku punya buktinya. Kamu harus tanggung jawab. Enggak. Aku nggak mau tanggung jawab. Aku masih muda. Masa depanku masih panjang. Aku belum siap. Terus ini gimana? Udah. Kamu gugurin aja kandunganmu. Liz! Lilis! Liz! Lilis? Loh, kamu kenapa, Lis? Nah, berhubung aku ketemu kamu di sini, aku mau bilang. Aku mau beli cincin buat kamu. Loh. Lis? 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 Kamu kenapa, Lis? Ngomong sama aku, Lis. Aku nggak mau berhubungan sama Gugun lagi. Aku benci sama dia. Aku nggak mau pacaran sama cowok brengsek. Aku ikut sedih ya, Lis. Dengar hubungan kamu sama Gugun kayak gini. Tapi so kamu tahu alasan aku marah sama Gugun? Aku hamil. Kok bisa sih, Lis? Junet, kamu mau nikahin aku kan? Kamu mau tanggung jawab kan? Maaf, Lis. Aku nggak bisa tanggung jawab. Kan Gugun yang mengambil kamu, bukan aku. Kalau kamu bertanggung jawab, kembalikan kalungku. Kalung? Kamu tahu tentang kalung? Aneh. Lilis? Lilis? Lilis?
Uji nyali belum selesai. Dari siapa? Berarti siapa yang nulis? Tulisannya berarti itu petanda kalau gue harus balik lagi ke bukit janin itu. Buat penjualan perhiasan itu, gue nggak boleh kasih Pak Odang dulu, karena gue harus tebus kalung itu dulu. Gue yakin ini pasti gara-gara gue lancang mencuri kalung itu. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Saya mau ambil TV saya. Udah selesaikan, Pak. Atas nama Roy Irawan. Oh iya, iya. Junet. Iya, Pak. Coba nyarain tes TV-nya. Oh, Sekarang. iya Pak. Bapak bisa melihat sendiri. Oh iya. Mari Pak, sini Pak. Tunggu sebentar Pak ya. Saya colok dulu ya Pak ya. Sebentar Pak ya. Pak, saya nyalain TV-nya ya Pak ya. Iya, silakan. Loh, kok Mas? TV saya gambarnya masih ada garis-garisnya. Sebentar Pak, saya pasin dulu antenanya Pak. Oh, iya. Saya benerin dulu Pak ya. Iya, iya. Kocok lu ya, kocok lu. Tuh. Kenapa, Pak? Sampai kaget dan lata. Kalian ini bagaimana sih? Bikin kaget saya aja. Untung jantung saya nggak copot. Tiba-tiba kok TV saya ada muka setannya. Junip, gue kan sudah sering bilang, lo jangan nonton uji nyali mulu lo. Begini nih akibatnya nih. Enggak Pak, enggak. Sumpah Pak. Alah sudah, jangan kelamaan. Bungkus TV saya sekarang juga. Cepat. Iya Pak. Tapi saya coba dulu ya Pak ya, sabtu aja udah bisa Pak. Ya, silakan. Nah, ini udah bener Pak. Tuh, gambarnya udah bagus Pak. Ya udah cepat bungkus. Iya Pak. Cepat. Ini Pak. Mau mana lo? Saya harus kembali ke kampung Menyan itu Pak. Ngapain? Saya masih ada urusan di tempat itu Pak. Saya ngerasa saya diganggu hantu gubuk janin itu setiap hari Pak. Misi Pak. Alasan aja lo. Nggak bisa. Lo pergi jangan seenaknya, Don. Tapi Pak. Lo belum gantiin duit yang berbaja di tahun itu. Gue gak setuju. Lo pergi. Jaga toko. Uji nyari dah selesai. Ngerti? Jadi bos ngelarang-larang gue mulu sih. Gue punya niat baik.
Halo. Iya. Apa? Bubuk janin. Iya pak, gubuk janin yang ada di kampung Menyan itu pak. Semenjak saya pulang dari kampung Menyan itu pak, hidup saya selalu diteror sama hantu gubuk janin itu pak. Pak, gimana nih pak tanggung jawabnya? Sorry mas, justru kita tuh belum pernah syuting di sana sama sekali. Malah kita baru mau syuting di sana. Gak mungkin pak, orang saya sendiri kok pasti tahu uji nyalinya. Pasti. Gila nih orang. Beres nih semua. Loh, kok dimatiin sih? Pihak TV nggak tahu tentang uji nyali yang di gubuk janin itu ya? Aneh. Sumpah, ini bener-bener aneh nih. Ah, bodo amat ah. Pokoknya gua harus nebus kalung itu. Junet, apain lo di situ? Jagain toko sono. Syukur deh bu, kalung ini bisa saya tebus kembali. Kirain saya udah dibeli sama orang. Banyak sih yang mau beli kalung itu, tapi sudah 4 orang yang beli kalung itu. Ya kembalikan lagi ke sini. Emangnya kenapa bu? Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba kalung itu kalau dipakai menjadi berat. Nah, tuh saya coba. Nih, leher saya gatal-gatal semua beruntusan begini nih. Kok bisa sih bu? Jadi beruntusan kayak gini? Loh, kok nanya? Seharusnya saya yang tanya sama kamu. Kenapa kamu bisa jual kalung aneh itu ke saya? Bu, sebenarnya saya juga nggak tahu tentang keadaan kalung ini. Tapi yang jelas, apapun yang terjadi, saya harus tebus kalung ini, Bu. Ya udah, nggak usah bertele-tele. Mana duitnya? Bentar, Bu. Udah ya. Ini kalungnya sudah jadi milik kamu lagi. Iya, Bu. Ya udah, Bu. Makasih, Bu ya. Jemput aku di gubuk janin. Dan kau harus membawa kalungku. Lilis? Batika? Batika ngapain ada di sini? Fatal. Benar-benar fatal. Fatal? Mbak, apa yang fatal, Mbak? Kamu telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Kenapa kamu mencuri kalung itu? Iya, Mbak. Saya sebelumnya minta maaf karena udah lancang mencuri kalung itu. Tapi apa yang Mbak ketahui tentang rahasia kalung itu?
Tentu saya sangat mengetahui. Dulu, Mbak Ir, seorang dukun beranak yang juga sekaligus dukun aborsi. Assalamualaikum, Bu Ira. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Ini Bu Ira, anak saya Titin. Orang-orang yang datang padanya selalu memberikan uang. Tapi tak hanya uang, orang-orang juga dapat memberikan dalam bentuk perhiasan. Seperti Titin. Ia memberikan kalung emas kepada Mbok Irah, meskipun pada akhirnya ia tewas karena aborsi. Ada apa ya? Mbak harus tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab apa ya? Mbak sudah membunuh Titin. Warga yang kesal lalu membakar Mbok Irah hidup-hidup di gubuk itu. Jadi, yang selama ini menghantui saya, hantunya si Titin. Yang meninggal saat menggugurkan kandungan. Maka dari itu, uji nyali belum selesai. Dan tugas saya sebagai host juga belum selesai. Oh, begitu ceritanya. Terus gimana Mbak Tika? Mbak Tika? Mbak Tika? Mbak Tika? Mbak? Yo, lu percaya nggak sama acara uji nyali? Gua mah gak percaya. Ah, lu malam Jumat gini ngomongin setan. Ah, dasar lu aja penakut, badan doang yang gede. Pak? Pak, maaf Pak. Saya mau tanya. Ya ampun, malam-malam begini mau tanya apa, Mas? Bapak ngeliat Tika gak? Tika? Kalau nama Tika saya nggak kenal. Siapa tuh Mas? Tika yang hostnya uji nyali itu loh Pak. Uji nyali yang ada di TV itu? Iya betul Pak. Perasaan saya nggak ada deh yang namanya Tika. Nyali? Hah? Pak. Malah kabur sih. Itu bapak-bapak. Mbak Tika? Saya cariin kok Mbak Tika ada di sini. Mbak, bukan uji nyalinya udah selesai ya Mbak? Kamu harus menyelamatkan Lilis. Lilis? Loh, kok Mbak Tika kenal Lilis? Bukannya Lilis nggak pernah ketemu sama Mbak Tika? Woi Mas, ngapain sih? Maaf Mas, saya lagi ngomong sama... Mas, sorry Mas, kita mau ngambil view di sini. Mas minggir dulu deh. Mas mau ngadain uji nyali lagi di sini Mas? Woi Mas, sampai itu ngomong apa toh? Kita ini baru pertama kali syuting di desa ini Mas. Di Gubuk Janin. Paham? Mas, kan saya yang menang uji nyali waktu itu. Mas, maksudnya tuh apa Mas? Aku nggak ngerti, ya? Mas, justru saya mau protes Mas. Uang yang saya menangin itu berubah jadi daun. Hostnya Mbak Tika, yang tadi saya ngobrol di sini loh Mas. Gini Mas, mungkin Mas belum tahu, Mbak Tika sama kru uji nyali meninggal di dalam kecelakaan 7 hari lalu. Iya Mas, dan saya host barunya. Nggak mungkin Mas, orang tadi saya ngomong sama Mbak Tika di sini Mas.
Dan dia bilang kalau misalnya Lilis itu dalam bahaya. Mas, saya ikut uji nyali lagi, Mas. Mas, please, Mas. Izinin saya untuk ikut lagi, Mas. Saya mau nyelamatin Lilis, Mas. Ya udah. Sekarang kita langsung aja ke lokasi syuting. Oke? Oh iya, benar, Bos. Monggo mas, ayo cepetan. Net, apakah sudah siap? Saya hanya percaya sama Tuhan aja, Mas. Kalau saya bisa menyelamatkan orang yang saya cintai, Mas. Bagus. Oke, Mas. Sekarang live. Siapa, Mas ya? Bos. Oke, Bos. Oke, dalam 5 detik kita live ya. Siap? 5, 4, 3. Salam uji nyali. Pemirsa, pada episode kali ini, kita kedatangan seorang pemberani yang bernama Junet. Dia akan membuktikan mengikuti uji nyali dengan waktu yang telah ditentukan. Gimana persiapannya? Saya hanya berdoa, Mas, supaya saya bisa menyelesaikan uji nyali ini. Oh, ini ya uji nyali yang si Junet ikut. Selamat mencoba, Mas. Sukses. Lilis. 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 And cut. Oke, sekarang kita langsung ke control room. Ayo. Kamu di mana, Lis? Lilis. Lilis? Loh, kan tadi peserta uji nyali cuma satu. Kok tahu-tahu ada cewek di situ? Lilis? Lilis? Kamu di sini, Lilis? Oh iya, kalau nggak salah, tadi peserta bilang katanya dia ingin menyelamatkan seseorang yang ada di gubuk janin ini, Bos. Ya udah, kita ambil testimoni tentang cewek itu. Oh iya, iya, bentar. Oke, Bos, sebentar, Bos. Oke, Bos, siap. Standby. Oke. Kamera. Rolling. And action. Pemirsa, salam uji nyali. Sungguh tidak terduga. Peserta melihat seorang sosok perempuan yang kami duga adalah kekasihnya. Apa yang akan terjadi? Saksikan terus. Uji nyali. And cut. Wih, gila. Serem banget. Gue aja sampai merinding. Tiba-tiba aja tuh cewek bisa muncul. Ya, Bos. Saya aja merinding banget, Bos. Oh iya bos, menurut Mas Junet, wanita itu bernama Lilis bos. Lilis. Oh iya. Lilis, bener. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Lilis. Kok bau anjir ya? Lilis, sadar, Lilis. Ayo, Lilis. Aku harus bawa kamu keluar dari tempat ini, Lilis. Lilis. Ayo, Lilis, pulang, Lilis. Lilis, sadar, Lilis. Ayo, Lilis, sadar, Lilis. Lilis, ayo kita pulang, Lilis. Kok ada Lilis ya? Keluar dari tempat ini, Lilis. Berarti ini ayo, bukan sadar, Lilis. acara uji nyali yang gue ikutan kemarin. Lilis, ayo, Lilis. Live berarti
Sekarang dong. Lilis! 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 Mas mau kemana? Gue mau cari pacar gue. Iya, saya tahu. Tapi di sini nggak bisa masuk sembarangan, Mas. Kita lagi ada syuting. Gue tahu ini lagi ada syuting. Tapi gue mau cari Lilis, pacar gue. Oke. Mendingan kita tunggu di bawah, di ruangan control room, sampai acara ini selesai. Mas, Nggak bisa, Mas. Mas, gue harus nunggu sampai berapa lama lagi nih? Kita tunggu sampai jam 4 subuh, sampai acara ini selesai, oke? Apaan sih? Ah. Mas. Syutingnya berapa lama lagi sih nih? Lagi ngapain sih kalian ngadain uji nyali di Gubuk Jan ini lagi? Woi mas, justru itu mas, kita ini baru pertama kali syuting di sini mas. Mas. Kayaknya Mas nggak tahu ya, sama kayak Mas Junet. Yang waktu itu Mas temuin, Mbak Tika dan krunya itu sudah meninggal 7 hari yang lalu karena kecelakaan. Ya Allah ya Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha la ta'uzuhu sinatun lahu ma fis samawati man salasiyas. Astagfirullahaladzim. Lilis bangun Lilis. Kenapa tuh si Lilis? Waduh bos, kayaknya dia kesurupan bos. Lepasin Lilis. Aku Junet Lilis. Kamu juga menginginkan aku untuk menggugurkan kandungan ini. Bukan? Sumpah Lis. Aku nggak pernah menyuruh kamu untuk menggugurkan kandungan ini Lis. Lepasin Lis. Aduh Lis. Kamu telah mencuri kalung. Gadis ini akan mati. Waduh, bos, ini gawat bos, gawat banget bos. Lis. Gimana di pos? Cepetan naik ke atas. Takutnya ada apa-apa. Oh iya, bos, jaga sini mas. Junet. Aduh bos, bahaya bos. Pintunya nggak bisa dibuka. Aneh, padahal ini pintu rusak bos. Coba lu dobrak pintunya. Bos, keras. Ya. Bos, nggak bisa. Sakit kan dia. Ya udah, kita dobrak bareng. Lu ke sini. Gue di sini ya. Yang keras. Iya, 1, 2, 3. Lis. Jangan. Lepaskan dia. Maaf, saya salah. Jangan belum. Maaf, saya akan ulangi. Pakaikan kalung ini kembali. Baik. Lis, bangun Lis, ini aku Lis, Junet Lis. Aku sayang sama kamu Lis. Ayo Lis bangun Lis. Bangun Lis. Aku sayang sama kamu Lis. Ayo Lis bangun Lis. Alhamdulillah ya Allah. Bangun Lis. Ayo Lis bangun. Bangun saya. Bangun. Junet, gimana? Udah Lis, semua udah selesai Lis. Kamu jangan khawatir lagi ya. Aku ada di sini untukmu.
Maafin aku, Lis. Maafin aku, Lis. Makasih ya Mas, udah nganterin saya pulang. Oh iya, iya. Dan makasih juga udah ngizinin saya untuk ikut uji nyali. Wow. Saya benar-benar lega Mas, udah bisa nyelamatin Lilis. Wah, sama-sama Mas Junet. Oh iya, semalam itu sangat luar biasa sekali. Wah, saya sangat terkagum-kagum banget. Oh iya Mas Junet, ini ada sesuatu. Sebentar. Ini Mas Junet, hadiah kemenangan untuk Mas Junet. Makasih ya Mas. Iya, iya, iya. Mas, ini duit nggak bakalan berubah jadi daun kan? Mas Junet ini ada-ada saja. Asli Mas, tulen. Pis. Asli ya? Iya, ya Mas, saya pamit dulu karena ada keperluan lagi. Mari, terima kasih atas partisipasinya. Sama-sama Mas. Monggo. Ya, Mas. Hati-hati ya Mas. Oh iya, iya, iya. Mari Pak. Mari Mas Junet. Hei Junet, lo harus bayar uang TV yang lo rusak. Iya Pak, tenang aja. Siap. Tenang aja Pak. Tuh, duit. Udah bukan daun lagi kan? Uji nyali udah selesai. Tapi aku tetap aja hamil. Terus aku harus gimana? Lilis, Junet, kamu ngapain di sini? gimana keadaan kamu Lilis? Udah lebih baik. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Kamu ada apa kesini? Junet, Iya Lis. Iya. ada apa? Hmm. Aku mau menikah sama kamu, Lis. Kamu udah nolak aku. Karena anak ini anak Gugun. Lis. Maafin aku, Lis. Saat itu aku lagi hilaf. Tapi kali ini, aku benar-benar gak peduli kalau itu anak siapapun. Dan aku udah menganggap kalau anak itu pun anak aku juga. Itu pun jika kalau kamu menerima aku.
Iya. Iya, aku mau. Aku mau menikah sama kamu. Akhirnya gue bebas dari tanggung jawab. Gue nggak jadi kawinin si Lilis. Yes.